Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Vivika, NIM 2006030 akan menjelaskan elaborasi antara tugas LQ, Shift Share, Indeks Ketimpangan dan Analisis Keuangan Daerah Kabupaten Sijunjung. Video ini bertujuan untuk memenuhi nilai tugas akhir regional saya. Pokok pembahasan ada 5. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, studi literatur. Yang ketiga, metodologi. Yang keempat, hasil. Dan yang kelima, penutup. Pendahuluan. A. Latar belakang. Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu wilayah yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten ini posisinya cukup strategis, yaitu terletak pada jalur yang menghubungkan 3 provinsi, yaitu Provinsi Riau, Provinsi Jambi, dan Sumatera Barat. Pada dekade awal, penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan menghadapi situasi yang cukup berat, sehingga proses pembangunan tidak dapat terlaksana dengan baik. Perubahan wilayah administratif dan pembangunan berlangsung pada tahun 1990, dengan diberlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang perubahan batas dan luas kota madya daerah tingkat 2 Sawalunto, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Sawalunto Sijunjung menyebabkan sebagian wilayah Sijunjung dimasukkan ke kota madya daerah tingkat 2 Sawalunto. Perubahan ini ditunjukkan untuk memperlancar proses pembangunan daerah. Era otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan di Kabupaten Sijunjung mengalami perubahan yang besar. B. Deskripsi analisa potensi relatif daerah dan permasalahan di Kabupaten Sijunjung. Pembentukan Kabupaten Damasraya berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 telah membawa pengaruh yang cukup signifikan pada penguasaan potensi sumber daya alam bagi Kabupaten Sijunjung. Sumber daya alam merupakan modal utama penopang pembangunan ekonomi dan sistem kehidupan Sijunjung. Hingga tahun 2005, peran sumber daya alam dan pembentukan PDRB Sijunjung mencapai 40%. Pemanfaatan sumber daya alam terutama berkaitan dengan sektor pertanian dan pertambangan yang merupakan sumber penghidupan utama sebagian besar masyarakat. Daerah memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, yaitu meliputi potensi kekayaan sumber daya alam yang beraneka ragam dan melimpah, dan potensi sumber daya manusia, mulai dari potensi pertaniannya, peternakan, dan perikanan, kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan sumber daya lainnya. Meskipun demikian, fenomena yang terjadi hingga saat ini adalah potensi yang dimiliki tersebut masih belum mampu dikelola dengan optimal. Masih banyak permasalahan, hambatan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung. Di sisi lain, fenomena masalah pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah juga belum mampu diatasi dengan baik oleh pemerintah daerah, yang mengakibatkan terjadi ketimpangan antar daerah. Meskipun Kabupaten Sijunjung mulai gencar dalam membangun sarana dan prasarana, namun dalam kondisi sarana dan prasarana saat ini masih menunjukkan keterbatasan baik dari kuantitas maupun dari kualitas. Di samping itu, aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana untuk menggerakkan perekonomian masih rendah dan terbatas, sehingga sarana dan prasarana yang ada saat ini belum berfungsi secara optimal sebagai elemen pendorong pembangunan ekonomi sektoral Kabupaten Sijunjung. Bab 2. Studi literatur. A. Pengertian. Bagian analisis ekonomi regional adalah wilayah maupun sektor dan bukan melihat kegiatan individual. Ilmu ekonomi regional khusus membahas lebih spesifik mengenai wilayah yang mana tidak dibahas oleh cabang ilmu lain. Samuelson tahun 1955 mengemukakan bahwa persoalan pokok ilmu ekonomi mencakup 3 hal utama, yaitu what conditions shall be produced and in what quantities, barang apa yang harus diproduksi dan berapa jumlah yang harus diproduksi, yang mana hal ini berkaitan dengan kekuatan permintaan dan penawaran dalam masyarakat.
Who shall goods be product? Bagaimana barang ini diproduksi? Hal ini berkaitan dengan teknologi dan aktor yang berperan dalam pengolahan. Aktor yang dapat berperan antara lain adalah negara, masyarakat sebagai pribadi, koperasi, perusahaan asing, swasta, dan negeri, BUMN, dan badan lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dan yang ketiga, untuk siapa atau bagaimana pembagian hasil dari kegiatan memproduksi barang tersebut. Hal ini berkaitan dengan pengaturan sistem balas jasa, sistem perpajakan, subsidi bantuan kepada fakir miskin, dan lainnya. Sasaran yang dicapai oleh ilmu ekonomi regional dan ilmu ekonomi pembangunan memiliki kesamaan, yaitu menemukan langkah-langkah yang harus ditempuh guna meningkatkan kemakmuran masyarakat. Namun, kedua ilmu ekonomi tidak bisa disamakan karena luas cakupan yang berbeda. Yang kedua, pengembangan wilayah. Berdasarkan pada Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis, Ditjen Penataan Ruang, Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan wilayah adalah yang pertama, pengembangan wilayah growth center di mana pengembangan wilayah tidak hanya bersifat internal wilayah, namun harus diperhatikan sebaran atau pengaruh pertumbuhan yang dapat ditimbulkan bagi wilayah sekitarnya, bahkan secara nasional. Yang kedua, dalam upaya mengembangkan wilayah memerlukan upaya kerjasama pengembangan antar daerah dan menjadi persyaratan utama bagi keberhasilan pengembangan wilayah. Yang ketiga, pola pengembangan wilayah bersifat integral yang merupakan integrasi dari daerah-daerah yang tercakup dalam wilayah melalui pendekatan kesetaraan. Strategis antara lain berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang saling berkaitan dan melengkapi, sehingga dapat dikembangkan secara optimal dan memperhatikan sifat sinergisme di antaranya. Data yang digunakan sebagai informasi yang sangat penting untuk mengetahui output pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan di suatu wilayah tertentu adalah data produk domestik regional bruto. Dengan adanya data PDRB, maka dapat ditentukannya sektor unggulan di suatu daerah atau wilayah. D. Kriteria penentuan sektor unggulan. Menentukan sektor unggulan adalah hal yang cukup penting dilakukan agar dapat dijadikan dasar perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan era otonomi daerah, yang mana daerah memiliki kesempatan serta kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah demi mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Adapun kriteria sektor unggulan menurut USIA tahun 2006 yaitu 1. Sektor unggulan memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang kedua, sektor unggulan memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar. Yang ketiga, sektor unggulan memiliki keterkaitan antara sektor yang tinggi baik ke depan maupun ke belakang. Yang keempat, sektor yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi. Bab 3, metodologi. A. Analisis potensi relatif perekonomian wilayah. Analisis dalam menentukan potensi relatif perekonomian suatu wilayah antara lain, yang pertama, location quotient atau LQ. Location quotient LQ yaitu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor tersebut secara nasional atau wilayah atasan. Rumusnya, LQ sama dengan XI sama per PDRB dikali XI dibagi PNB. Keterangan, PDRB merupakan produk domestik regional bruto daerah I, XI adalah nilai tambah sektor I secara nasional, PNB produk nasional bruto atau GNP. Analisisnya, apabila LQ besar dari 1, peranan sektor tersebut di daerah itu lebih menonjol daripada peranan sektor itu secara nasional. Jika LQ kecil dari 1, peranan sektor tersebut di daerah itu lebih kecil daripada peranan sektor tersebut secara nasional. Yang kedua, analisis shift share. Analisis shift share digunakan untuk menganalisis dan mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian di daerah. Metode ini dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeseran dengan cara menekankan pertumbuhan sektor di daerah yang dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat yang lebih tinggi atau nasional.
Analisis tersebut dapat digunakan untuk menguji pergeseran struktur perekonomian daerah dalam kaitannya dengan peningkatan perekonomian daerah yang bertingkat lebih tinggi. Perekonomian daerah yang didominasi oleh sektor yang lambat pertumbuhannya akan tumbuh di bawah tingkat pertumbuhan perekonomian daerah di atasnya. Data yang digunakan untuk analisis SIPSER adalah pendapatan per kapita, PDRB, atau tenaga kerja dengan tahun pengamatan pada rentang waktu tertentu. Jenis-jenis analisis SIPSER. Yang pertama, regional share digunakan untuk mengetahui pertumbuhan, pergeseran, struktur perekonomian suatu daerah dengan melihat nilai PDRB daerah. Pengamatan pada periode awal yang dipengaruhi oleh pergeseran pertumbuhan perekonomian daerah yang lebih tinggi. Hasil perhitungan akan menggambarkan peranan wilayah provinsi yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerah Kabupaten Sijunjung. Jika pertumbuhan kabupaten sama dengan pertumbuhan provinsi, maka peranannya terhadap provinsi tetap. Rumusnya yaitu RIJ sama dengan RIJ0 dalam kurung YT sama dibagi Y0 dikurang 1 tutup kurung, di mana RIJ sama dengan regional share sektor I di daerah J selama satu periode. RIJ 0 adalah nilai tambah sektor I di daerah J pada awal periode, YT sama dengan nilai tambah seluruh sektor pada tingkat nasional pada akhir periode, Y0 sama dengan nilai tambah seluruh sektor tingkat nasional pada awal periode. Jenis SIPSER yang kedua yaitu professional shift adalah pertumbuhan nilai tambah bruto suatu sektor I dibandingkan total sektor di tingkat provinsi. Rumusnya PIJ sama dengan YIJ0 dalam kurung YIT dibagi YI0 dikurang YT dibagi Y0, di mana PIJ adalah professional shift sektor I di daerah J selama satu periode. YIJ0 adalah nilai tambah sektor I di daerah J pada awal periode. YIT adalah nilai tambah sektor I pada tingkat nasional di akhir periode. YI0 adalah nilai tambah sektor I pada tingkat nasional di awal periode. Sedangkan YT adalah nilai tambah seluruh sektor pada tingkat nasional di akhir periode. Dan Y0 adalah nilai tambah seluruh sektor pada tingkat nasional di awal periode. Analisisnya, jika nilai professional shift positif, berarti daerah tersebut berspesialisasi pada sektor-sektor yang regional bertumbuh dengan cepat. Jika nilai professional shift negatif, berarti daerah tersebut berspesialisasi pada sektor yang tumbuh dengan lambat pada tingkat provinsi. Selanjutnya jenis ketiga itu differential shift. Differential shift adalah perbedaan antara daerah kabupaten dan nilai tambah bruto sektor yang sama di tingkat provinsi. Suatu daerah dapat saja memiliki keunggulan dibandingkan daerah lainnya karena lingkungan dapat mendorong sektor tertentu untuk tumbuh lebih cepat. Lingkungan di sini dapat berarti lahan, tenaga kerja, maupun keahlian tertentu. Berdasarkan keadaan tersebut, maka dibuat rumusan SIPSER secara kuantitatif. Rumusnya DIJ sama dengan YIJ0 dalam kurung YIJT dibagi YIJ0 dikurang YIT dibagi YI0. Keterangannya sama dengan rumus sebelumnya. Analisisnya, jika nilai diferensial shift positif, menunjukkan sektor tersebut memiliki keuntungan lokasi yang baik dan keuntungan tersebut dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan berbasis ekspor. Bab yang keempat, hasil. Ini merupakan relocation question LK Kabupaten Sijunjung dan Sumatera Barat pada tahun 2010 dan tahun 2014. Dan analisisnya, seperti yang telah kita lihat di layar,
Apabila LQ besar dari 1, peranan sektor tersebut di daerah itu menonjol daripada peranan sektor itu secara nasional. Berdasarkan data LQ Kabupaten Sejunjung dan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2010 dan 2014, yang memiliki LQ besar dari 1 adalah pada tahun 2010 adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan, penggalian, dan konstruksi. Sedangkan pada tahun 2014, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan, penggalian, konstruksi, jasa keuangan, asuransi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial jasa lainnya. Dan analisis yang kedua, apabila LQ kecil dari 1, peranan sektor tersebut di daerah itu lebih kecil daripada peranan sektor tersebut secara nasional. Berdasarkan data LQ Kabupaten Sejunjung dan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2010 dan 2014, sektor yang memiliki LQ kecil dari 1 adalah pada tahun 2010 terdapat pada sektor industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengolahan sampah, dan daur ulang, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi, pergudangan, penyediaan akomodasi makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan, jaminan sosial, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan kegiatan jasa-jasa lainnya. Selanjutnya analisis shift share. Yang pertama regional share. Lihat pada data ini, kita analisis hasil perhitungan ini menggambarkan peranan wilayah provinsi yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerah Kabupaten Sejunjung. Nilai PDRB pertumbuhan kegiatan Kabupaten Sejunjung tidak sama dengan Provinsi Sumatera Barat. Maka peranannya terhadap Provinsi Sumatera Barat tidak tetap. Selanjutnya, professional shift. Pada data ini dapat kita analisa. Yang pertama, jika nilai professional shift positif, berarti daerah tersebut berspesialisasi pada sektor-sektor yang secara regional bertumbuh dengan cepat. Sektor yang termasuk adalah pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik, gas, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, dan jasa lainnya. Yang kedua, jika nilai professional shift negatif, berarti daerah tersebut berspesialisasi pada sektor yang tumbuh dengan lambat pada tingkat provinsi. Sektor yang termasuk adalah perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi, pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minuman, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, asuransi, real estate, jasa perusahaan, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial. Selanjutnya, differential shift. Pada data ini kita dapat menganalisis jika nilai differential shift positif menunjukkan sektor tersebut memiliki keuntungan lokasi yang baik dan keuntungan tersebut dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan basis ekspor. Sektor yang memiliki keunggulan komparatif adalah pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik, gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, administrasi pemerintahan, pertahanan, jaminan sosial, dan jasa pendidikan, jasa lainnya. Yang kedua, jika nilai differential shift negatif menunjukkan sektor yang bersangkutan memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah bila dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat
provinsi sektor yang memiliki keunggulan tidak komparatif. Keunggulan tidak komparatif terlihat pada data, yaitu pada sektor perdagangan besar dan eceran, transportasi mobil dan sepeda motor, transportasi pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minuman, informasi, komunikasi, jasa keuangan, asuransi, dan jasa perusahaan. Selanjutnya berikut adalah Gini rasio pada Kabupaten Sijunjung. Terlihat hasilnya Gini rasionya besar kecil dari 0,4, maka distribusi pendapatnya terjadi tingkat ketimpangan daerah. Selanjutnya ini adalah APBD Kabupaten Pasaman Barat. Yang dari data dapat kita analisis, berdasarkan tabel ini, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, kemampuan dari pendapatan asli daerahnya yaitu 87 miliar, TKDD-nya bernilai 857 miliar, dan belanja daerahnya 755 miliar. Ini terbukti bahwa pendapatannya cukup lumayan besar dibandingkan pengeluaran. Maka semakin besar sumbangan PAD kepada APBD, maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dari prinsip secara nyata dan bertanggung jawab. Penutup, kesimpulan, perkembangan pembangunan ekonomi Kabupaten Provinsi Sumatera Barat terlihat dari pertumbuhan ekonominya dari tahun 2010 sehingga tahun 2014 mengalami peningkatan, yang mana hal tersebut ditunjang oleh sektor-sektor seperti sektor pengeluaran konsumsi pemerintahan, dan ekspor luar negeri. Dengan demikian akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari tingkat pendapatan per kapitanya, yang hal ini sudah tentu disebabkan oleh peningkatan kualitas di sektor pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil analisis basis ekonomi melalui perhitungan location question, maka sektor-sektor yang berpotensi dikembangkan di daerah Kabupaten Sijunjung adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta sektor industri pengolahan. Perbedaan dari analisis ELKI dan SIPSER, di mana ELKI merupakan analisis yang digunakan untuk subsektor unggulan perekonomian tersebut, sedangkan analisis SIPSER digunakan untuk menganalisis tingkat pertumbuhan pada masing-masing sektor yang ada di daerah itu sendiri. Terdapat pembagian SIPSER ada 3, yaitu regional share, yang kedua professional shift, yang ketiga differential shift. Saran, berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran atau rekomendasi yang dapat dijadikan acuan untuk mengoptimalkan pengembangan potensi ekonomi Provinsi Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Sijunjung. Di antaranya sebagai berikut. Pengembangan ekonomi Kabupaten Sijunjung sebaiknya dititik beratkan melalui pengoptimalan pada pengembangan sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan sektor industri pengolahan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.